Adapun 3 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu konsep PowerPoint, kedua cara pengaplikasian PowerPoint, dan yang ketiga pemanfaatan media Microsoft PowerPoint pada bidang pendidikan anak usia dini. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Konsep PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan perangkat lunak yang sangat digemari dan sering sekali digunakan oleh semua kalangan, baik siswa sampai perusahaan, untuk membuat sebuah presentasi. Menurut Misbahuddin 2018, program ini memungkinkan pengguna untuk melihat berbagai teks, gambar, dan video. Microsoft PowerPoint adalah salah satu program yang membantu dan mempermudah dalam menyusun sebuah presentasi yang sangat efektif dan profesional. Microsoft PowerPoint juga dapat membantu pemikiran, yaitu gagasan atau ide, menjadi lebih tergambarkan, menarik, dan jelas tujuannya. PowerPoint ini membantu dalam pembuatan outline, slide, menampilkan slide yang menarik, dinamis, dan semuanya mudah ditampilkan pada layar monitor maupun proyektor komputer. Ini membantu menggabungkan semua elemen media seperti teks, gambar, audio, bahkan video dan animasi menjadi media pembelajaran yang menarik. Selanjutnya, cara pengaplikasian PowerPoint terdiri dari 9 bagian. Yang pertama, menu file. Menu file disebut juga menu backstage. Tampilan backstage menampilkan pilihan untuk menyimpan, membuka file, mencetak, dan berbagi dokumen Anda. Untuk mengakses tampilan backstage, klik tab file pada pita. Adapun toolbar dalam menu file yakni 1. Return to PowerPoint. Anda dapat menggunakan panah untuk menutup tampilan backstage dan kembali ke PowerPoint. 2. Info. Panel info akan muncul setiap kali Anda mengakses tampilan backstage. Ini berisi informasi tentang dokumen saat ini. Anda juga dapat memeriksa dokumen untuk menghapus informasi pribadi dan melindunginya untuk mencegah orang lain membuat perubahan. 3. New. Dari sini Anda dapat membuat dokumen kosong yang baru, atau Anda dapat memilih dari pilihan template. 4. Open. Dari sini Anda dapat membuka dokumen yang disimpan pada komputer atau OneDrive Anda. 5. Save dan Save As. Anda akan menggunakan Save dan Save As untuk menyimpan dokumen ke komputer atau OneDrive Anda. 6. Print. Dari panel Print, Anda dapat mengubah pengaturan pencetakan dan mencetak buku kerja Anda. Anda juga dapat melihat preview dari dokumen Anda. 7. Share. Dari sini Anda dapat mengundang orang untuk melihat dan berkolaborasi pada dokumen Anda. 8. Export. Dari sini Anda dapat mengekspor dokumen Anda menjadi file dengan format lain seperti PDF atau XPS. 9. Close. Klik di sini untuk menutup buku kerja yang saat ini terbuka. 10. Account. Dari panel Account, Anda dapat mengakses informasi akun Microsoft Anda atau OneDrive, mengubah tema dan latar belakang, dan keluar dari akun Anda. 11. Option. Di sini Anda dapat mengontrol pengaturan ejaan dan pemeriksaan tata bahasa, pengaturan auto recover, dan preferensi bahasa. Bagian kedua, menu Home atau juga dikenal sebagai tab primer. Tab ini berisi perintah yang lebih sering digunakan. Adapun pembagian toolbar dalam menu Home yakni 1. Clipboard berisi cut, copy, paste, dan perintah format painter. 2. Slide berisi perintah untuk menambahkan slide, mengubah tata letak slide, ulang slide, dan menghapus slide. 3. Font berisi pengaturan jenis huruf, ukuran huruf, tebal, tipis, dan lain-lain. 4. Paragraf berisi fitur format termasuk perataan, spasi, buletin, penomoran, indentasi, dan perbatasan. Dan yang kelima, Drawing berisi perintah untuk bekerja dengan bentuk atau bidang. Bagian ketiga, menu Insert. Adapun pembagian toolbar dalam menu Insert yakni 1. Slide memudahkan untuk membuat slide. 2. Tables memudahkan untuk menyoroti jumlah kolom dan baris untuk menambahkan sebuah spreadsheet Excel yang dapat dengan mudah diatur. 3. Images digunakan untuk menyisipkan gambar, snapshot, dan foto. 4. Illustration berisi perintah untuk memasukkan shapes atau bentuk bidang, grafik smart art, dan bagan. 5. Links berisi perintah hyperlink dan action yang memungkinkan Anda untuk memasukkan link tindakan yang dapat diatur untuk membuka slide, presentasi, file, program, URL, atau referensi lain dalam presentasi saat ini. 6. Komen digunakan untuk memberikan komentar pada suatu slide yang akan ditampilkan pada sisi kanan. 7. Teks berisi perintah untuk memasukkan text box, header, dan footer, word art, tanggal dan waktu, nomor slide, dan objek yang dapat dilinkkan.
8. Simbol, berisi perintah untuk menyisipkan simbol dan persamaan matematika. 9. Media, berisi perintah-perintah yang memungkinkan Anda untuk memasukkan video, audio, dan rekam suara. Bagian keempat, menu desain. Adapun pembagian toolbar dalam menu desain yakni 1. Themes, berisi template layout untuk desain presentasi Anda hanya dengan satu klik. 2. Variants, digunakan untuk mengubah warna, font, efek, dan format latar belakang. 3. Customize, berisi perintah yang memungkinkan Anda untuk mengubah ukuran slide dan format latar belakang. Bagian kelima, menu transition. Adapun pembagian toolbar dalam menu transition yakni 1. Preview, digunakan untuk pertinjau slide. 2. Transition to the slide, digunakan untuk memberikan efek animasi perpindahan slide. 3. Timing, digunakan untuk mengatur pewaktuan perpindahan slide dan cara perpindahan slide bisa dengan klik mouse maupun dengan pewaktuan. Bagian keenam, menu animation. Adapun pembagian toolbar dalam menu animation yakni 1. Preview, digunakan untuk pertinjau slide. 2. Animation, digunakan untuk memberikan efek animasi tiap objek dalam satu slide. 3. Timing, digunakan untuk mengatur pewaktuan atau durasi animasi objek, permulaan menjalankan animasi objek, dan bisa mengatur urutan tampilan objek. Bagian ketujuh, menu slideshow. Adapun pembagian toolbar dalam menu slideshow yakni 1. Start slideshow, digunakan untuk mengatur permulaan slide yang akan ditampilkan. Adapun fitur present online yang bisa digunakan untuk menampilkan presentasi secara online. Untuk bisa menggunakan fitur ini, Anda harus punya akun Microsoft. 2. Setup, digunakan untuk pengaturan tampilan presentasi. Tampilan bisa dibuat manual maupun otomatis. 3. Monitor, digunakan untuk mengatur resolusi tampilan. Bagian ke-8, menu review. Adapun pembagian toolbar dalam menu review yakni 1. Proofing, digunakan untuk pengecekan ejaan. 2. Insight, digunakan untuk pencarian di sumber-sumber online yang berhubungan dengan teks yang disorot. 3. Language, digunakan untuk menerjemahkan maupun pengaturan bahasa. 4. Comment, digunakan untuk memberikan komentar pada suatu bagian teks tetapi tidak akan tercetak, menghapus komentar dan menampilkan komentar. 5. Compare, digunakan untuk membandingkan dan mengombinasikan dokumen presentasi Anda dengan dokumen lain. 6. Ink, digunakan untuk menggambar bebas atau freehand dan penyorot atau highlight outline pada dokumen presentasi. Bagian ke-9 atau bagian yang terakhir yaitu menu view. Adapun pembagian toolbar dalam menu view yakni 1. Presentation view, digunakan pengaturan tampilan slide dan pembuatan slide master. 2. Master view, digunakan untuk menampilkan layout utama. Melalui menu slide master, Anda bisa mengatur layout sendiri. 3. Show atau hide, digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan penggaris dan titik-titik bantu. 4. Zoom, digunakan untuk mengatur ukuran tampilan pada saat pengeditan. 5. Color atau grayscale, digunakan untuk mengatur tampilan slide saat pengeditan tetapi tidak mempengaruhi hasil akhir. 6. Window, digunakan untuk menampilkan dokumen saat pengeditan. Tool ini dapat terlihat apabila kita sedang membuka lebih dari satu dokumen. 7. Macros, digunakan apabila kita akan menambahkan perintah makro, seperti bahasa pemrograman yang tertanam pada aplikasi PowerPoint. Dan adapun penjelasan singkat tentang membuat, menyimpan, mendesain, dan membuka file pada Microsoft PowerPoint yaitu: yang pertama, membuat dokumen baru. Ketika kita membuka PowerPoint, maka akan ditampilkan tampilan awal dan menawarkan kepada kita akan membuat file baru atau membuka file PowerPoint yang sudah pernah dibuat. Kalau kita akan membuat file, PowerPoint menawarkan bermacam-macam template yang bisa kita gunakan. PowerPoint menyediakan fitur suggested search untuk melakukan pencarian template dan tema secara online. Untuk mempermudah pencarian, telah disediakan kelompok template. Apabila kita tidak menggunakan template, maka pilih blank presentation. Yang kedua, membuka file PowerPoint. Pengertian membuka file di sini adalah kita sudah mempunyai suatu file, bisa di dalam hard disk, flash disk, disket, CD, atau media penyimpanan yang lain. Kemudian kita buka file tersebut. Untuk membuka suatu file dalam Microsoft PowerPoint dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan menekan tombol Ctrl O atau dengan mengklik icon. Cara yang paling umum adalah dengan mengklik ribbon file lalu klik open. Selanjutnya pilih file yang diinginkan lalu klik open. Yang ketiga, mendesain slide. Saat pertama kali membuka PowerPoint, kita selalu disediakan slide blank yang menyediakan konten judul dan subjudul, karena setiap kali presentasi pasti menampilkan judulnya. PowerPoint sudah menyediakan beberapa template slide layout dan tema yang bisa Anda pilih. Di sini bisa ditampilkan beberapa bentuk tampilan antara lain teks, tabel, diagram, clip art, gambar, dan media clip.
Jika komposisi tampilan slide tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka Anda bisa membentuk tampilan sesuai yang diinginkan dengan memilih slide layout blend untuk menyisipkan konten dalam slide. Bisa dilakukan melalui menu insert, lalu pilih bentuk tampilan yang dikehendaki. Dan yang keempat, menyimpan file presentasi. Setelah pembuatan slide selesai, langkah berikutnya adalah menyimpan file tersebut. Untuk menyimpannya, tekan tombol Ctrl S atau dengan mengklik ikon yang terdapat pada bagian Quick Access Toolbars. Bisa juga dengan mengklik ribbon file lalu Save atau Save As. Kalau kita baru membuat presentasi, saat kita akan menyimpan, maka saat kita tekan Save secara otomatis menuju ke Save As. Setelah kamu melakukan salah satu perintah tersebut, maka akan tampil jendela Save As. Selanjutnya, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tentukan lokasi tempat menyimpan file. Kedua, tuliskan nama file pada kotak isian file name. Dan yang ketiga, klik Save untuk memulai proses penyimpanan. Kita dapat menyimpan file dengan berbagai macam format. Penjelasan selanjutnya yaitu pemanfaatan media Microsoft PowerPoint pada bidang pendidikan anak usia dini. Penggunaan Microsoft PowerPoint di pendidikan anak usia dini atau PAUD dapat sangat bermanfaat untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif bagi anak-anak, agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan sangat baik. Melalui media pembelajaran, juga dapat merangsang pola pikir siswa sehingga menciptakan hasil yang diharapkan dari proses belajar dan mengajar tersebut. Dari Microsoft PowerPoint ini, guru dapat menampilkan video atau gambar yang dapat menunjang penyampaian materi atau bahan ajar agar mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Berikut ada beberapa cara untuk mengaplikasikan PowerPoint dalam konteks PAUD, yaitu: yang pertama, membuat materi pembelajaran interaktif, yaitu gunakan PowerPoint untuk membuat materi pembelajaran yang menarik dengan gambar, animasi, dan teks yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Lalu tambahkan suara atau narasi serta warna-warna cerah dan gambar agar lebih menarik. Yang kedua, cerita interaktif. Buat cerpen dengan bantuan PowerPoint yang dilengkapi dengan gambar-gambar menarik yang menggunakan transisi slide agar lebih hidup, serta tambahkan aktivitas interaktif seperti pertanyaan singkat atau teka-teki. Yang ketiga, pembelajaran abjad dan angka. Gunakan PowerPoint untuk mengajarkan abjad dan angka dengan gambar yang sesuai. Kemudian buat slide dalam bentuk balon atau hewan-hewan lucu agar lebih menarik. Yang keempat, mengenal warna dan bentuk. Buat slide untuk mengenalkan berbagai warna dan bentuk geometris kepada anak-anak, lalu sertakan permainan interaktif agar anak mampu mencocokkan warna dan bentuk yang sesuai. Yang kelima, lagu dan lagu anak. Gunakan PowerPoint untuk menampilkan lirik lagu anak-anak dengan gambar yang mendukung, serta animasi simpel yang mengikuti irama lagu. Yang keenam, menggunakan flashcard. Buatlah flashcard digital dengan bantuan PowerPoint yang disertai dengan gambar jelas dan besar agar anak mampu mempelajari kosakata baru. Yang ketujuh, penilaian dan evaluasi. Gunakan PowerPoint untuk membuat kuis sederhana sebagai bentuk penilaian dan berikan umpan balik secara langsung melalui slide PowerPoint agar anak memahami kesalahannya. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu kolaborasi dengan orang tua. Bagikan materi PowerPoint kepada orang tua, sekaligus berikan petunjuk singkat atau video tutorial tentang cara menggunakan materi PowerPoint tersebut bersama anak-anak mereka. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran yang dapat memberikan gambaran secara audio visual akan memberikan pengalaman lebih terhadap siswa yang memungkinkan siswa lebih mudah dalam menyerap informasi dan tersimpan dalam ingatannya. Salah satu media pembelajaran yang dimaksud adalah PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah suatu software yang menyediakan fasilitas yang dapat membantu dalam menyusun sebuah presentasi efektif, profesional, dan juga mudah. Microsoft PowerPoint akan membantu menyampaikan suatu gagasan menjadi lebih menarik dan jelas tujuannya. Microsoft PowerPoint akan membantu dalam pembuatan slide, outline presentasi, presentasi elektronika, menampilkan slide yang dinamis, termasuk clip art yang menarik, yang semuanya itu mudah ditampilkan di layar monitor komputer.